Hai guys, terima kasih telah menonton Matisan Channel bersama saya Iksan Rizky dan saya Laila. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian dari persamaan trigonometri. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang melibatkan bentuk-bentuk perbandingan trigonometri, bisa dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti soal-soal yang muncul dalam bentuk sekan, kosekan, maupun kotangen. Nah, kalau nanti yang muncul dalam bentuk sekan, kosekan, dan kotangen, kita bisa merubahnya dulu menjadi bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Ini contoh sederhana dari persamaan trigonometri. Misalkan kita punya 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0. Kita punya sin 2x sama dengan sin 20. Atau mungkin kita punya dalam bentuk tangen 2x sama dengan minus sepertiga akar 3. Ini adalah contoh dari persamaan trigonometri yang bentuknya linear. Untuk penyelesaian dari persamaan trigonometri, kita akan mencari seluruh atau nilai-nilai sudut-sudut di dalam variabel dari persamaan trigonometri. Tidak menutup kemungkinan nanti simbolnya bisa dalam bentuk simbol X, theta, atau yang lain. Misalkan persamaan dalam bentuk 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi penyelesaian dari ini adalah kita mencari seluruh nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Jadi misalkan kita punya X-nya atau kita tebak X-nya adalah 60 derajat, sehingga cos 2x nya adalah cos 120. Cos kita tahu bahwa nilai dari cos 120 itu adalah minus setengah, sehingga 2 cos 120 nilainya adalah minus 1 ditambah 1 nilainya adalah 0. Artinya X yang tadi kita ambil 120 derajat itu memenuhi persamaan ini. Tetapi kan kita tidak mungkin mencoba nilai X satu per satu, sehingga diperlukan suatu cara bagaimana untuk menemukan semua nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, kita harus melihat dulu bentuk dari persamaannya. Pada pembahasan di video ini, kita hanya fokus pada bentuk yang linear. Arahkan persamaan yang ada di soal itu menjadi bentuk sin A sama dengan K. K itu adalah sebuah konstanta atau angka. Cos A sama dengan konstanta. Dengan K tentunya dari minus 1 sampai 1. Seandainya kamu dapatkan bentuk sin atau cos sama dengan K di luar interval ini, maka tentu ya berdasarkan dari grafik sin dan kosinus yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 10 dahulu, maka tentu tidak ada nilai X yang memenuhi dari persamaan ini, atau tidak ada solusi. Dengan kata lain, persamaan trigonometri tersebut tidak punya solusi, seperti itu. Nah, untuk kasus tangen, untuk tangen A sama dengan K, ya dengan K dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kita tahu grafik tangen itu dia nilainya tidak terbatas, ya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga untuk tangen K di sini bisa bermacam-macam angkanya. Sedangkan untuk sinus dan kosinus dia terbatas dari minus 1 sampai 1. Nah, setelah kamu dapatkan bentuk seperti ini, atau mungkin di soal bentuknya sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah jadikan menjadi bentuk sin A sama dengan sin theta. Jadi K-nya ini kita ubah menjadi sin berapa. Misal, kalau K-nya setengah, tentu kita tahu setengah bisa diubah menjadi sin 30 derajat. Ya, seperti itu. Cos juga sama. Misalkan K-nya itu setengah, setengah bisa diubah menjadi cos 60 derajat. Demikian juga dengan tangen. Jadi langkahnya adalah arahkan persamaan yang ada di soal menjadi bentuk sin sama dengan angka, atau cos sama dengan angka, atau tangen sama dengan angka, tergantung bentuk di soalnya. Kemudian jadikan bentuk sin sama dengan sin. Ya, jadi angkanya tadi kita ubah menjadi sin sudut berapa, tergantung kondisi soalnya. Ya, tergantung angka yang ada di soal. Sekarang untuk kasus sin A sama dengan sin theta.
Kalau sinnya ini kita coret, maka kita akan dapatkan bentuk A sama dengan theta. Apakah ada solusi yang lain selain ini? Nah, kita bahas dulu sambil kita review lagi topik bahasan tentang kuadran. Ya, kita flashback lagi materi kelas 10 untuk topik bahasan kuadran. Kita tahu secara umum kuadran kita bagi menjadi 4, yaitu kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Kita sudah tahu bahwa di kuadran 1 semua perbandingan trigonometrinya itu semuanya positif. Jadi sinus, kosinus, tangen itu positif, kosekan, sekan, dan kotangen juga positif. Sedangkan di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus, ya. Tentunya juga dengan kosekan, karena kosekan adalah kebalikan dari sinus, seperti itu. Untuk kuadran 3 kita tahu yang positif hanya tangen. Sedangkan di kuadran 4 kita juga tahu yang positif hanya kosinus, seperti itu. Ya, atau dulu kalau di kelas 10 ada cara menghafalnya semua sin, tan, kos atau semua cinta kos. Kita presetnya menjadi seperti itu. Oke. Dari materi kuadran ini kita tahu bahwa sin yang nilainya positif itu bisa di kuadran 1 dan kuadran 2. Artinya kalau kita punya theta yang nilainya positif itu bisa juga ya di kuadran 2 tetanya. Kita kembalikan ke bentuk ini ya. Tentu kalau kita punya sin A sama dengan sin theta, hanya tidak hanya theta. Kenapa? Karena sin theta ini ya tetanya itu bisa di kuadran 1 sama 2 atau tetanya mungkin bisa di kuadran 3 dan 4. Jadi selalu ada dua kemungkinan. Maka di sini hanya selain theta juga 180 min theta seperti ini. Nah, apakah nanti hanya seperti ini? Coba kita review lagi materi tentang grafik sinus. Ingat bahwa grafik sinus itu periodenya adalah 360 derajat. Maksudnya kalau sumbu X-nya ini kita perpanjang, maka grafiknya akan mengulang lagi dari 0 sampai 1 turun sampai minus 1 dan kembali ke 0 lagi. Yang ini kita gunakan untuk tambahan dari rumus ini, yaitu theta plus K kali 360 atau theta plus K kali 2pi. Demikian juga untuk yang ini ya, 180 minus theta ditambah K kali 360 atau K kali 2pi. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan 2 sin 2x sama dengan akar 3 pada interval tertutup dari 0 sampai 360 derajat. Oke, sekarang kita bahas untuk alternatif penyelesaiannya. Tadi langkah pertama adalah kita ubah apapun kondisi yang ada di soal menjadi sin sama dengan konstanta. Jadi ini kita ubah menjadi sin 2x sama dengan setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 ini yang saya maksud dengan konstanta tadi atau angkanya. Ya. Setelah itu kita ingat lagi bahwa sin 2x dalam kasus soal ini itu bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk kuadran 1 anggap saja theta, sedangkan di kuadran 2 anggap saja 180 minus theta. Seperti itu. Oke, sekarang di langkah berikutnya tadi sesuai dengan teorinya adalah kita akan mengubah K-nya ini menjadi sin berapa ya. K-nya ini menjadi sin theta, kita cari tetanya. Nah, ingat bahwa sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sin 60. Sehingga kita dapatkan nilai dari tetanya adalah 60 derajat. Ini kita masukkan ke sini. Jadi yang di kuadran 1 kita dapatkan tetanya adalah 60 derajat. Sedangkan di kuadran 2 kita dapat sudutnya adalah 180 minus 60. Oke, sekarang kita bahas untuk alternatif penyelesaiannya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai tetanya. Sekarang kita gunakan untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaannya. Ya, sehingga di kuadran 1 tadi kita punya tetanya adalah 60 derajat, sehingga kita punya persamaan bahwa sin 2x sama dengan sin 60. Kalau sinnya ini kita coret, kita dapatkan bentuk 2x sama dengan 60 plus K kali 360. Nah, ini didapat dari periode grafik sinus tadi.
Kalau ini kita sederhanakan, kita bagi 2, kita dapatkan bentuk X sama dengan 30 plus K kali 180. Dengan K ini adalah bilangan bulat, jadi K-nya nanti bisa negatif, 0 ataupun nilai yang positif. Sekarang di sini kita ambil untuk K sama dengan 0, maka didapatkan nilai X-nya adalah 30 plus 0 kali 180, atau didapat nilai X yang memenuhi dari persamaan ini adalah 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka didapat nilai X-nya adalah 210 derajat. Untuk K sama dengan 2, ternyata didapat nilai X-nya adalah 390 derajat. Ingat tadi di ketentuan di soal, solusi dari persamaannya pada interval 0 sampai 360 derajat. Sehingga untuk K yang sama dengan 2 ini, nilai X yang didapat sudah melebihi ketentuan yang diminta di soal tadi. Apakah ini K-nya selalu mulai dari 0? Ya sebenarnya tidak. K itu kan tadi sudah disampaikan bahwa K-nya adalah bilangan bulat, jadi negatif pun juga bisa. Tapi untuk kasus di sini, kalau K-nya saya ambil bilangan yang negatif, misalkan minus 1, itu akan didapat nilai X-nya adalah minus. Jelas itu di luar ketentuan dari interval yang diminta di soal. Di sini jadi tidak dituliskan seperti itu. Untuk alternatif yang kedua, tadi kan tetanya bisa 60 derajat untuk kuadran 1, bisa juga untuk di kuadran 2 adalah 180 minus 60. Sehingga kita dapatkan 2x-nya adalah 120 derajat plus K kali 360. Kalau ini kita sederhanakan, kita bagi 2, maka akan didapat X-nya adalah 60 plus K kali 180 derajat. Dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, untuk K sama dengan 0, maka akan didapat nilai X-nya adalah 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, didapat nilai X-nya adalah 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, didapat nilai X-nya adalah 420 derajat. Ini jelas sudah melebihi ketentuan yang diminta di soal. Sehingga di sini prosesnya berhenti. Jadi kalau kita mendapatkan nilai yang sudah melebihi dari ketentuan yang ada di soal, maka prosesnya bisa dihentikan seperti itu. Jadi semua solusi yang memenuhi adalah 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat seperti itu. Sekarang kita bahas untuk penurunan dari rumus kosinus. Misalkan kita dapatkan bentuk cos A sama dengan cos theta. Kalau ini cosnya kita coret, didapat A sama dengan theta. Ingat bahwa ingat topik bahasan tentang kuadran tadi yang sudah saya jelaskan pada saat kita membahas untuk penurunan rumus sinus. Untuk kosinus, kita tahu bahwa nilai kosinus yang positif itu ada di kuadran 1 dan juga kuadran 4. Sehingga kalau ini kita gunakan untuk mendapatkan bentuk atau pasangan dari bentuk A sama dengan theta ini, maka pasangannya adalah sekarang A-nya sama dengan 360 minus theta. Karena cos yang positif tadi ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Kalau seandainya cos theta-nya ini negatif, maka yang kita dapatkan jadi kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk melengkapi rumus ini, ingat juga tentang periode grafik kosinus. Kita tahu periode grafik kosinus itu sama dengan periode grafik sinus. Jadi kosinus ini grafiknya dia hanya sampai 360. Artinya kalau sumbu X ini kita perpanjang, ya ini kita akan dapatkan grafik yang sama lagi atau mengulang lagi. Seperti itu. Sehingga kita gunakan untuk melengkapi rumus ini. Kita punya A-nya adalah theta plus K kali 2pi atau K kali 360 derajat. Di sini juga sama, K kali 2pi atau K kali 360 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0 pada interval x dari 0 sampai 360 derajat. Oke, langkah pertamanya sama dengan soal yang sinus tadi. Dari 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0, kita ubah menjadi cos sama dengan konstanta. Sehingga didapat cos 2x sama dengan minus setengah.
Langkah berikutnya adalah kita cari kosinus yang bernilai negatif itu ternyata ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2 ketentuannya adalah 180 minus theta. Sedangkan di kuadran 3 180 plus theta. Langkah berikutnya sekarang kita cari tetanya dari cos 2x sama dengan min setengah ini. Caranya ambil dulu nilai setengahnya. Sekarang tentukan kosinus berapa yang nilainya setengah. Ternyata didapat cos 60 derajat, sehingga didapatkan tetanya adalah 60 derajat. 60 derajat ini kita isikan di sini. Kita punya sudut di kuadran 2-nya adalah 120 derajat dan sudut di kuadran 3-nya adalah 240 derajat. Sekarang kita cari semua kemungkinan dari nilai x-nya. Sekarang untuk alternatif yang pertama, yaitu di kuadran 2, didapatkan tadi cos 2x sama dengan cos 180 minus 60, atau cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Kalau cosnya kita coret, kita punya 2x sama dengan 120 plus k kali 360. Ini didapat dari periode grafik kosinus, yaitu 360 derajat. Kalau ini kita sederhanakan, kita bagi 2, maka didapat nilai x-nya sama dengan 60 plus k kali 180. Sekarang k-nya kita coba atau kita ambil untuk bilangan bulat. Yang pertama untuk k sama dengan 0, maka x-nya didapat 60 plus 0. Atau didapat x-nya 60 derajat. Untuk k sama dengan 1, didapat x-nya sama dengan 60 plus 180, sama dengan 240 derajat. Untuk k sama dengan 2, didapat x-nya 60 plus 360, sehingga didapatkan 420 derajat. Ini tidak memenuhi karena tadi solusi dari persamaan 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0 hanya pada interval 0 sampai 360 derajat. Ini sudah melebihi dari 360 derajat. Jadi kita dapatkan solusi untuk kemungkinan yang pertama adalah 60 derajat dan 240 derajat. Sekarang untuk kuadran 3, kita punya cos 2x sama dengan cos 180 plus 60. Kalau kita sederhanakan atau kita coret cosnya, didapat 2x sama dengan 240 plus k kali 360. Kita bagi 2 lagi, didapatkan x sama dengan 120 plus k kali 180. Sekarang kita ambil k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0, maka didapat nilai x-nya adalah 120 derajat. Untuk k sama dengan 1, didapat x-nya sama dengan 300 derajat. Untuk k sama dengan 2, ternyata didapat nilai x-nya sama dengan 480 derajat. Jelas tidak memenuhi, karena tadi ketentuan di soal intervalnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Oke, jadi prosesnya berhenti di sini, karena sudah tidak memenuhi. Sehingga semua solusi dari persamaan 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0 adalah 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Sekarang bentuk yang ketiga, kita akan membahas untuk penurunan dari rumus untuk yang kasus tangen. Misalkan kita punya tangen A sama dengan tangen theta. Kalau ini tanya kita coret, kita dapatkan nilai A-nya adalah theta. Ingat lagi tentang topik bahasan kuadran. Untuk tangen kalau kita perhatikan, dia bernilai positifnya ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Dia bernilai negatifnya juga ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Artinya ini polanya adalah setiap 180 derajat dia akan kembali positif atau kembali negatif. Misalkan di sini di kuadran 1 dia positif, kuadran 2 dia negatif,
kuadran 3 dia positif lagi, negatif lagi. Terus kalau kembali ke kuadran 1 dia positif lagi. Artinya dia siklusnya mengulang setiap 180 derajat. Nah, ini nanti akan terkait dengan periode grafik tangen ya. Kalau kita flashback lagi materi di kelas 10 dulu, ternyata pada grafik tangen kalau kita perhatikan dia siklusnya adalah 180 derajat atau periodenya sekarang adalah 180 derajat. Sehingga kalau ini kita gunakan untuk mendapatkan atau menurunkan rumus dari persamaan tangen, kita hanya punya satu rumus aja, yaitu A sama dengan theta plus K kali 180 derajat. Jadi kita hanya punya satu persamaan seperti itu. Untukkan solusi dari persamaan tangen 2x sama dengan minus sepertiga akar 3 pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke, kita bahas untuk alternatif penyelesaiannya. Di soal ini bentuknya sudah menjadi tangen sama dengan konstanta. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Langkah berikutnya kita cari. Di sini ternyata nilainya adalah negatif. Ingat bahwa tangen yang bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Di kuadran 2 kita menggunakan 180 min theta, untuk kuadran 4 kita pakai 360 minus theta. Khusus untuk tangen kita bisa mengambil hanya di salah satu dari dua kemungkinan ini. Misalkan diambil hanya di kuadran 2. Kenapa demikian? Ingat bahwa periode dari tangen itu adalah 180 derajat, sehingga ini adalah nanti akan tertutup oleh periodenya K kali periodenya, seperti itu. Oke, sekarang kita cari sudutnya atau tetanya. Langkahnya sama dengan yang contoh soal sebelumnya, kita ambil angka positifnya dulu. Misalkan di sini kita ambil nilai dari sepertiga akar 3 dahulu. Langkah berikutnya kita cari tangen berapa yang nilainya sepertiga akar 3. Berikutnya kita cari tangen berapa yang nilainya sepertiga akar 3. Ternyata didapat tangen yang nilainya sepertiga akar 3 adalah tangen 30. Sehingga didapatkan tetanya adalah 30 derajat. Kita isikan di sini. Ini menjadi 180 minus 30 derajat. Yang di sini kalau kita isikan juga boleh, tapi tadi kan kita hanya mengambil di kuadran 2-nya saja, dengan catatan periode dari grafik fungsi tangen adalah 180 derajat. Sekarang kita cari nilai x-nya. Tangen 2x sama dengan tangen 180 minus 30, sehingga 2x-nya adalah 150 derajat plus K kali 180. Hati-hati di tangen, kalau sin dan cos tadi periode dari grafiknya adalah 360, tapi untuk tangen itu adalah 180 derajat. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, didapat x-nya 75 plus K kali 90. Kita mulai dari K sama dengan 0, didapat x sama dengan 75 ditambah 0, didapat 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, x-nya adalah 75 ditambah 90 derajat, didapat 165 derajat. Untuk K sama dengan 2, didapat x-nya sama dengan 75 ditambah 180 derajat, didapat 255 derajat. Untuk K sama dengan 3, didapat x-nya sama dengan 75 ditambah 270 ya ini ya, sehingga didapatkan 345 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 4 ternyata didapat 435 derajat atau tidak memenuhi, karena tadi ketentuan di soal itu hanya pada interval 0 sampai 360 derajat. Jadi semua solusi yang memenuhi persamaan tan 2x sama dengan min sepertiga akar 3 adalah 75 derajat, 165 derajat, 255 derajat, dan 345 derajat. Demikian penjelasan tentang materi dari penyelesaian persamaan trigonometri. Semoga bisa membantu dalam mempelajari, terutama menyelesaikan soal-soal terkait
penyelesaian dari persamaan trigonometri.